Oke, kita akan lanjut bro ke BNB dulu deh bro. Ya. Kan BNB ini kan dari 500-an ya, gue masuk 500-an, gue masuk 5% dari portfolio total ya, lu silakan hitung aja. Cuannya ya nikmat lah bro, 7 hari terakhir udah 5% tuh. Ya kalah lah Oke sama lah. koin yang lain kalah lah. Oh iya, sama koin yang lain gue kalah. Koin yang lain kalah, tapi dengan size-nya oke lah 5%. Iya benar. Karena BNB ya, kita udah bilang juga ya ke teman-teman a good buy ya, minggu yang lalu di harga 550 dan udah naik ya 12,5% dari minggu yang lalu. Iya. Jadi congrats ya buat yang hold BNB. Tapi kita masih ke tesis kita ya, target BNB ya. Ya not financial advice sekali lagi, tapi we think ya. BNB ini ada beam ya bro. Ada chance juga ke $1,000. Yang mana ya hampir double dari sini. Ya kenaikan kurang lebih 80-an%. Benar. Ya. Kalau kita tarik dari sekarang ya 64%. Jadi 1.000 masih possible ya. a very possible play ya. Dia masih melakukan ya konsolidasi di bawah resistance, yang mana kalau kita ngomong ini patternnya persis dengan TRX ya. Kita ngomong TRX juga punya setup yang sama tuh sebelum breakout, dan kita call TRX secara publik di YouTube Akademi Kripto itu di bulan Oktober ya, sebelum Oktober ya 2024 kemarin ya. Jadi the same setup dengan BNB, dan targetnya apa ya? Karena selalu ada bro ya yang namanya koreksi di bear market, itu pasti ada. Kita juga nggak bisa nge-scale berapa magnitude correctionnya dengan adopsi yang ada sekarang. Tapi kita udah berkali-kali ya lihat Bitcoin drop ya 30-an% dan altcoinnya udah minus 90%. Jadi antara ada bear market atau tak ada bear market, menurut saya all year round ya kita udah melalui ini bersama-sama, dan kita udah melihat berapa besar dan berapa tinggi aset kripto itu bisa naik dan berapa dalam koreksinya. Betul. Secara langsung di sini. Jadi harusnya teman-teman lihat entar koreksi yang mungkin terjadi udah nggak kaget lagi ya. Kalau punya otak sehat ya dan juga akal yang nalar untuk mengambil keputusan investasi apapun ini dengan risiko yang mereka tanggung sendiri-sendiri. Betul. Ya kita bisa growing further away ya sebagai community dan juga sebagai ya kita ngomong ya online community ya terbesar tentang kripto di Indonesia saat ini. Indonesia berdunia. Ya di dunia sih kayaknya. Dunia lah. Iya. Nggak ada lah Discord sebesar kita dunia. Nggak ada. Terbesar di dunia. Untuk kripto ya. Ya karena Malaysia juga pada ikutan. Iya. Kita lanjut bro ke layer 1 lagi bro. Yang ini barangnya Pantera ya. Ton. Oke. Ya. Dia selama 7 hari terakhir naik lumayan drastis ya bro ya. Ya, lumayan drastis, tapi ya memang kalau kita ngomongin dibandingkan ya dengan performa yang lain, ya dia relatif lebih kecil ya. Kita juga sempat bahas ya Toncoin ini potensi ya kenaikannya ya. Kalau kita ngomong sekarang ya ini ada di area ya yang mana harusnya ya ini dapat beat ya. Tapi kalau kita ngomong ya Toncoin ya secara naratif ini juga mengambang ya. Dia pun juga tidak memiliki yang namanya growth ya yang signifikan dari jaringannya sendiri. Jadi ya di sini tapi kemarin masih di situ-situ aja. Gue sempat lihat ini bro, ada integrasi yang lumayan menarik sama USDT. Mereka kerja sama USDT. Ya. Gue nggak tahu, tapi menurut gue ini bisa jadi salah satu breakthrough di penggunaan use case-nya ya. Dimana aplikasi Telegram gue bisa chat sama lu, tapi gue bisa Kirim direct USDT. transfer USDT, Iya, tapi benar. dalam chatnya. Ini baru banget, kayak baru 2 minggu lalu kalau gue nggak salah. Kalau dulu memang Kayak dia mirip kayak Venmo, tapi nggak usah pindah aplikasi. Lu bener kayak di Telegram, gue kayak kalimat ada USDT, bahkan kayaknya tapi usernya itu harus terdaftar di walletnya dulu. Yes. Jadi nama lu tuh mesti ada walletnya dulu, tapi gue nggak perlu ngisi walletnya lagi, gue tinggal transfer ke lu langsung. ya $100 itu langsung pindah. Itu menurut gue lumayan canggih sih. benar. Cuman ya pertanyaan kan siapa yang pakai Telegram kan? Oh iya. Biasanya Scammer yang ngaku Timothy tuh. Iya. Gue gak punya Telegram ya by the way. Atau ini Jadi grup kalau ada yang ngechat lu tuh bukan gue. Ini grup call meme coin berbayar gitu kan ya. Gue kadang suka gini, suka ada yang chat gue. Bang gue katanya transfer duit gitu. Gue gak mungkin ngechat lu anjing. Jadi banyak banget penipu itu dari zaman gue dulu bro. Zaman gue dari 2020 gue bikin konten. Itu banyak banget scammer begitu ya. Jadi ya begitulah. Nah kita lanjut lagi bro. Yes. Kita kasih pisang kali ya. Beberapa ya. Butuh pisang gak nih kalian nih? Ya.
Nah, kita bahas dulu bro ya. Abis dari Ton kita bahas Sonic dulu. Oke, ya. Sonic ini previously FTM ya, salah satu growers fastest ya layer 1 in this planet at this moment. Ya. Developernya ya itu adalah ya Andre Cronje ya, yang mana dulu ya kita bilang ya Godfather of DeFi, dan ya sekarang merupakan ya salah satu ya fastest speed ya to finality layer 1 juga ya. Chart wise ya kita ngomong ada di weekly ya demand, oke. Not financial advice, tapi ya teman-teman juga bisa ya perhatikan juga performanya dari Sonic. Ya menurut saya growing ya, very fast tapi layer 1 ya ini growing very fast ya. Ada chance lagi dia visit ya, chance ke $1 ya. Technical wise ya untuk beberapa bulan ke depan. Jadi ya one thing to watch juga ya, S ya atau Sonic ya cukup menarik ya chartnya. Ada di range yang cukup menarik. Tapi teman-teman juga harus paham investasi apapun ya di altcoin ya 90%, 80% tetap harus Bitcoin. No? Sambil ya. ini kita juga ngomongin ya bro, ini kan ada kemungkinan naik nih. Tapi gue gak mau sampai disalahin lagi kalau dan dia naik terus dia turun. Coba lu buka bro, postingan Instagram kita coba. Postingan Instagram kita tuh Februari 2024 coba dibuka biar teman-teman lihat. Karena ntar kita kasih begini, dia udah naik 90%, dia turun lu berteriak nanti. Ya lu gak TP terus lu berteriak kayak, terus lu gak bagi gue duitnya, jadi gue gak mau gue. Iya. Ya, yang render ini juga sama nih ya. Gua ada kirim ini bro, apa? Sebentar, yang ini. Oh ini dulu ya, ini kita udah beli render dulu. Yang apa namanya link bro, yang apa? Instagramnya. Oke. Gua cari ya. Atau rusak itu linknya? Iya, kayaknya linknya rusak ya. Iya. Ini cuman salah satu. Ya ini post kalau dia AC yang resmi ya bro. Oh enggak, ini gua kirim dulu. Gua WhatsApp, gua bisa buka. Nah di sini kita juga ya ini 61 minggu yang lalu ya kita ngomong. Oh iya itu dia ya. Bisa 10 ya? kripto. Coba dibuka. Ya. Nah. Ini meroket. Iya coba buka samping bro. Geser. Nah. Ayo. Digeser. Nah udah gua angkat. Nah Ondo plus 64 mantap, plus 92, Outlier 62. Kalau lo tanya Outlier sekarang turun, lo kalau ngomongin Lido dari 2021, Lido naik terus turun gitu. Ya. XI juga turun, tapi udah naik lihat ya. 64, 92, 62, 58 terus 80. Kalau kurban Aceh lu goblok gitu. Kontol gitu. Ya. Busuk lo. Ntar kita Sonic nih, ntar digituin lagi, gue capek soalnya nanti. Sama lagi nih, ntar naik nih, nggak TP turun. Kontol. Busuk lo. Bocah lo. Ya. Goreng-goreng lagi lo. Ya. Jangan begitu teman-teman ya. Lanjut bro, kita bahas hype. Iya. Ya. Oke, ya ini hype juga salah satu yang dihajar ya dengan banyak ya centralized exchange ya yang ada saat ini. Dan ya chart wise gimana ya kalau kita ngomong dari previous ya range-nya, Hyperliquid ini yang melakukan ya yang namanya ya bullish grab ya, dia sempat ya seakan-akan rasanya di bawah turun ya dari bawah 10 ya. Tapi it was a bull trap ya kita ngomong di sini, dan dia juga ya back in the range again ya. Chances kemana sih ya? Sebenarnya range high $30 ya. Kalau kita ngomong ini area konsolidasi, kita ngomong lah ini area konsolidasi, tapi ya Hyperliquid ya masih ada chances ya ke $30. Yang mana ya meskipun ya kita ngomong dibantai ya dengan kemarin ya skandal jelly dan lain sebagainya, ya dia stand still. Meskipun juga ya checks juga yang gede di luar sana pun juga nggak lepas dari exploit ya. Kita ngomong ya yang besar juga yang warna biru. Betul. Ya. Kemarin juga kena exploit 100 juta USD dari salah satu ya altcoin namanya Vortex ya. Yeah. Jadi dia low cap gaming coin, terus diajar ya bro. Setiap detik di arbitrage ya sampai dengan habis. posisi sampai ya ke exploit $100 juta. Jadi kayak ya checks apapun ya itu selalu memiliki risikonya. Bahkan DEX juga sama ya, namanya market kan, dan ini free market. Jadi siapapun yang bisa manfaatin ya dia selalu dapat keuntungannya. Jadi ya teman-teman juga harus punya ya outlook yang mana 80-90% itu tetap safe bet ya di Bitcoin, dan ya sisanya kalau kamu bisa 10% itu 10x ya portomu juga double juga ya. Betul. Cuman ya kita ngomong lah ya terus terang sekarang yang ada ya
saat ini memang performa dari Bitcoin ini memang post halving ya. Ini paling rendah ya dibandingkan dengan halving sebelumnya. Jadi ini halving, tapi yang bikin harga ngangkatnya dulu adalah potensi ETF approval. Jadi kita sekarang pertama kali di dalam sejarah siklus kripto yang mana post halving performanya ini paling buruk, bro. Iya. Ya. Ini cenderung turun loh ya. Bukan karena dulu ngomong dulu karena market cap-nya tuh lebih kecil, harga lebih naik. Ini bahkan cenderungnya nggak naik, ini kecenderungannya turun. Jadi saat ini ya masih belum ya tervalue dengan benar ya kalau kita ngomong Bitcoin dengan one year halving event ya, ini juga salah satu indikator juga. Sekarang ini kita ya harapannya ya bisa lebih lagi ya performa dari Bitcoin. Ini pun kita masih lagging dan juga performanya juga masih under ya dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya. Oke. Kita lihat bro, nextnya Sui. Ya. Oke ya, Sui ya ini juga recover ya, cukup cepat recovernya untuk Sui. Dan outlook monthly ya, ini juga mirip ya dengan Bitcoin saat ini ya. Dia ada chance juga ya kelima ya teman-teman. Karena dia juga visit monthly order blocknya ya, dia bouncing juga cukup cepat. Dan dengan semua ya pesaing layer 1 yang ada sekarang ya, Sui ini juga ya, yang relatif ya catching the beats sangat oke ya, dari low-nya dia juga naik 67% ya, hampir double. Dan salah satu event penting harus teman-teman pahami ya, 7 hari lagi kita dapat yang namanya monthly close ya. Kalau semua monthly close-nya seperti ini ya, potensi currency high-nya lagi itu juga dia semakin gede. Ya. Jadi teman-teman kalau mau ya diversifikasi dari 10%-nya ke altcoin ya kita lihatlah sekarang altcoin 13 EMA ya total 3 dia membentuk nih doji ya dengan bullish ya divergences di sini. Dan kalau mau ngebit apapun ya altcoin ya maksimal hanya berapa persen dari portofolionya ya, kita pun kalau beli sesuatu ya kita nggak yang itu 100% dari porto kita. Iya, betul. 90-80% ya porto kita tetap di Bitcoin ya, sisanya stable up. Karena kan juga kemarin ada yang bilang nih apa yang ya salah satu ya wallet saya yang di docs ya, maksudnya yang kelihatan di publik ya bilang kok nggak di TP 6M gitu kan. Ya ngapain TP 6M gitu kan. Ya, buat cebok ya aja. Ini mungkin kayak ya udahlah ya, nggak peduli juga naik atau turunnya. Jadi tetap ya 80-90% di Bitcoin. Jadi kalau kamu mau main iseng, mau main ini ya silakan, tapi jangan pakai semua hartamu di sana. Ya. Dan kalau overexpose terus ya kamu tarik ya jangan kan setahun. Kan kita selalu bilang 2-4 bulan itu waktu ideal naratifnya altcoin tuh habis. Kalau kamu nggak jago rotasi gitu ya mending cuma beli Bitcoin aja. Ya, kisi-kisinya ya kita kasih tahu ya, layer 2 tuh udah kebanyakan mati karena Ethereum ini narik semua narasi layer 2, orang takut layer 1 turun terus 2-nya kena perkosa. Dan layer 1 udah terlalu ultra kompetitif, hyper kompetitif. Ya, tapi harus cari layer 1 yang benar-benar bagus, use case-nya ada, project-nya dipakai. Itu kisi-kisinya untuk tahun ini.